Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat meneruskan pembacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin. Masih di bab yang sebelumnya, bab mengunjungi ahli kebaikan, ya, dan seterusnya. Wa an Anas qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Anas radhiyallahu anhu anna a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mata as-sa'ah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'dadta laha qala hubballahi wa rasulih qala anta ma'a man ahbabta muttafaqun alaih wa hadha lafzu Muslim. Wa fi riwayatin lahuma ma a'dadtu laha min katsiri shaumin wala salatin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwa ada seorang Arab pedalaman berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, orang Arab pedalaman ini bertanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu terjadi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa yang telah kamu persiapkan untuk hari itu? Maka orang Arab pedalaman itu menjawab, hubballahi wa rasulih, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi mengatakan, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini lafaz Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, orang Arab pedalaman itu menjawab, aku tidak mempersiapkan untuk bertemu hari itu dengan banyak puasa, tidak pula dengan banyak sholat, tidak pula dengan banyak sedekah, akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaan itu. Misalkan, oh hari kiamat terjadi setelah 2000 tahun. Tidak. Nabi tidak menjawab pertanyaan itu. Karena dua hal mungkin. Yang pertama, karena Nabi tidak tahu jawabannya. Karena perkara hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun tidak akan tahu. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya karena itu tidak penting.
Yang paling penting adalah yang beliau tanyakan kepada orang pedalaman tersebut, ma a'dadta laha. Itulah pertanyaan yang betul, pertanyaan yang seharusnya ditanyakan oleh orang Arab tersebut ataupun siapapun. Yang paling penting itu bukan pertanyaan kapan terjadi hari kiamat, tetapi yang paling penting adalah apa yang kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Nah, disinilah kebijaksanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memalingkan pertanyaan orang Arab pedalaman tersebut kepada pertanyaan yang lebih penting, ya, yang lebih berfaedah, yang lebih bermanfaat untuk si penanya. Maka orang Arab itu pun dengan polosnya dan dengan serba apa adanya menjawab, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya saya tidak memiliki persiapan apapun untuk menghadapi hari kiamat kecuali cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat lain tadi juga disebutkan, saya itu tidak bisa mempersiapkan atau tidak mempersiapkan apapun untuk bertemu hari itu dengan banyak hal. Aku tidak banyak sholat, tidak banyak puasa juga, tidak rajin sedekah juga, tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, jadi di sini, masya Allah ya. Dan ini sebuah realita memang. Ada orang-orang yang selalu sulit untuk memperbanyak sholat. Sudah bertekad, saya tahu bahwa ketika saya menjaga sholat 12 rakaat rawatib dalam satu hari satu malam, balasannya adalah sebuah rumah yang Allah bangun di surga. Kita tahu hadis itu, dan kita sudah berniat memperbaharui niat untuk tidak meninggalkan satu sholat pun. Namun ternyata kita tidak mampu. Hawa nafsu kita jauh lebih besar. Kecintaan kita terhadap dunia begitu hebat sehingga mengalahkan niat kita yang semula. Sehingga kita pun dalam sehari banyak meninggalkan sholat-sholat sunnah rawatib. Apalagi sholat yang lainnya, sholat duha, sholat witir, sholat malam, dan yang lainnya. Betapa banyak seorang hamba yang, atau betapa banyak hamba-hamba Allah yang terhalang untuk melakukan banyak sholat. Begitu juga puasa. Banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang terhalang, baik secara uzur syar'i ataupun karena hawa nafsunya yang mengalahkannya, sehingga dia tidak pernah sekalipun bisa untuk puasa di hari Senin ataupun Kamis. Bahkan saum 3 hari setiap bulan, bahkan puasa Daud, sangat-sangat sulit untuk sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sedekah. Bagian dari kaum muslimin sangat sulit, tidak mampu memperbanyak sedekah. Dan ini sebuah hal yang nyata adanya. Dan inilah yang dialami oleh orang Arab pedalaman tersebut. Saya tidak rajin sholat, ya, saya tidak rajin puasa, saya juga tidak rajin sedekah. Tapi dia dengan begitu yakinnya mengatakan, saya mencintai Allah dan Rasulnya.
Masya Allah ya. Sebuah ungkapan yang mungkin kalau kita ditanya seperti itu oleh Rasulullah SAW, apakah kita bisa dengan lugas menjawab seperti itu? Ya, tentu orang Arab ini menjawab dengan isi hatinya, apa yang ada dalam dirinya, bahwa dan memang kalau kita melihat hadis-hadis yang menceritakan tentang pertanyaan-pertanyaan orang Arab, karena orang Arab pedalaman ini tidak hidup dengan Rasulullah SAW. Jadi ketika mereka datang itu langsung bertanya hal-hal yang mereka inginkan. Dan ini yang salah satu menjadi pertanyaan dia adalah tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Namun ditanya balik, apa yang kamu persiapkan? Dan dia menjawab dengan polos, aku tidak banyak sholat, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan kita bisa memperbanyak sholat, puasa, sedekah dan yang lainnya. Dan juga tentunya kita betul-betul melaksanakan itu atas dasar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, di dalam hadis lain disebutkan bahwa dalam hadis Ibnu Mas'ud ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadisnya masih berkaitan dengan hadis yang dibacakan oleh pemateri kemarin, ya, almar'u ma'aman ahabba. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar jawaban orang Arab tadi, beliau mengatakan anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Artinya ketika dia mengatakan saya cinta kepada Rasulullah, berarti ia akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dalam hadis Ibnu Mas'ud dikatakan bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum, tetapi orang tersebut tidak bisa menyamai amal mereka?" Maka Nabi mengatakan, almar'u ma'a man ahabba, seseorang akan bersama orang yang ia cintai. Jadi di sini menekankan kepada kita bahwa jangan salah dalam meletakkan cinta, ya, jangan salah dalam menitipkan cinta kita. Ketika hati ini mencintai seseorang yang salah, maka khawatirnya akan mencelakakan ia. Dan betapa banyak kaum muslimin yang seperti itu. Walaupun misalkan seseorang mencintai idolanya dan dia tahu idolanya itu non muslim, tapi dia mencintainya, menyukainya, melihat video-videonya, kemudian mencari berita-berita tentangnya, apa yang dia lakukan, bahkan diikuti akun sosial medianya, ya, maka jangan sampai hadis itu mengenainya, almar'u ma'aman ahabba, walaupun dia tidak melakukan apa yang idolanya lakukan. Tapi apakah mungkin seorang muslim mencintai seorang yang mengingkari Allah, mengingkari nabinya, mengingkari hari kiamat? Tidak mungkin. Maka letakkanlah cinta itu di tempat yang benar. Dan kalimat almar'u man ahabba ini adalah sebuah kalimat yang membuat para sahabat sangat senang sekali. Disebutkan oleh Anas bin Malik bahwa tidak ada hari yang lebih menggembirakan bagi para sahabat setelah bergembiranya mereka dengan memeluk agama Islam, yaitu dengan mendengar hadis ini. Karena para sahabat memahami, bahkan Anas bin Malik sendiri mengatakan,
saya mencintai Abu Bakar, mencintai Umar dan yang lainnya, dan saya tidak bisa menyamai level amalan mereka. Semoga dengan cinta saya bisa menjadi berdekatan dengan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, kita simpulkan beberapa faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Yang pertama adalah kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjawab pertanyaan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaan tersebut, namun dengan kebijaksanaannya beliau menjelaskan pertanyaan yang lebih penting untuk dipikirkan oleh seseorang. Ya, begitu juga seorang guru misalkan ketika ditanya oleh muridnya, maka jika ada hal yang lebih penting yang harus diketahui oleh santri, maka ia kasih tahu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat, sehingga seorang hamba terus tetap siaga dan tetap berusaha dari detik demi detik. Dia tetap mewanti-wanti jangan sampai hari kiamat itu datang kepadanya namun dia belum mempersiapkan apa-apa. Ya, dan hari kiamat itu ada dua ya. Hari kiamat kubro, hancurnya alam semesta, dan kiamat sugro, itu adalah kematian seseorang. Yang ketiga, keutamaan mencintai Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang saleh, serta peringatan untuk tidak mencintai orang-orang musyrik. Yang keempat, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau bersama orang yang engkau cintai, ini tidak berarti bahwa kita akan selevel dengan orang yang kita cintai di surga. Ya, misalkan tadi orang Arab tadi misalkan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan hadis tadi bukan berarti kita akan sama derajatnya dengan Rasulullah. Bukan berarti kita akan sama levelnya dengan para sahabat dan orang-orang saleh. Namun bisa jadi kita bisa melihat mereka, tapi dari kejauhan. Ya, karena surga itu bertingkat-tingkat. Ya. Kemudian yang terakhir, mengarahkan seseorang untuk menyibukkan diri dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Ya, daripada memikirkan kapan terjadi hari kiamat, oh jangan-jangan tahun depan kiamat, jangan-jangan seminggu lagi kiamat, daripada menyibukkan diri dengan hal-hal seperti itu, maka lebih baik kita menyibukkan diri dengan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.